Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-30. Kemarin sudah kita kupas tentang bab zakat secara hakikat, ma'rifat, dan sir. Kemudian seterusnya sesudah zakat itu bab haji. Namun pada bab haji ini akan kita lewati karena memang saya belum haji pada secara syariat. Jadi kita langsung saja kepada pengkupasan kepada pengkajian yang bab berikutnya, yaitu bab tasawuf. Kemarin saya katakan pengkajian kita ini adalah pengkajian keilmuan yang berurutan, yaitu tentang 3 pak ilmu, yaitu ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Jadi ma'rifat fikih sudah kita lewati, itu mencapai 29 bagian. Jadi sisanya ini adalah tentang bab tasawuf. Jadi yang ke-30 ini masuk bab tasawuf. Tasawuf ini ada terbagi kepada 3 bagian, yaitu tasawuf mubtadi, mutawasid, dan muntahi atau muntaha. Tasawuf mubtadi itu mengupas seputar masalah penyakit hati atau masalah hati, baik itu penyakitnya ataupun obat-obatnya. Kemudian ma'rif atau tasawuf yang tengah itu mengupas tentang Nur Muhammad. Kemudian yang atas tasawuf muntahi ini adalah mengenal diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal Nabi ini ada terbagi kepada 3, yaitu mengenal secara basyariah, mengenal secara rohiyah, mengenal secara hakikiyah. Mengenal Muhammad basyariah, mengenal Muhammad rohiyah, mengenal Muhammad hakikiyah. Mengenal Muhammad basyariah itu biasanya orang mengupasnya itu tentang 5 bagian, yaitu dalail, fadail, khasail, syama'il, dan sirah. Sirah nabawiyah. Sirah itu perjalanan hidup Nabi. Di sini gunanya untuk laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini untuk tauladan, sebagai untuk pembinaan akhlak. Lagi-lagi akhlak. Memang yang dari masalah hati, tasawuf mubtadi itu juga akhlak, karena tasawuf itu hablum minallah wa hablum minan nas, ya kan? Ya, katakan kemarin at-tasawufu kulluhul adab. Jadi yang pertama itu untuk di dalam perilaku supaya mendapatkan akhlakul karimah itu hati dibersihkan. Kemudian masalah Nur Muhammad juga ini lagi-lagi masalah akhlak, dan kemudian masalah yang mengenal diri Nabi kita ini juga akhlak. Jadi mengenal Nabi yang Muhammad basyariah ini juga untuk pembinaan akhlak. Nah, ini yang ulama tasawuf itu mengatakan mengenal Nabi itu ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunat saja. Kalau kalau kami itu sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta, mencintai Nabi kita itu adalah hukumnya wajib, karena memang Nabi itu yang dengan keberadaannya, perjuangannya sehingga sampai Islam kepada kita. Jikalau tidak ada Nabi kita itu yang memperjuangkan Islam, mungkin kita tidak Islam, mungkin kita menjadi orang kafir mungkin. Jadi mencintai Nabi itu adalah wajib, dan kalau kita tidak mengenal maka kecintaan kita itu tidak begitu mendalam, tidak sama, mungkin bisa juga tidak cinta. Cinta itu hanya di mulut saja, mungkin bisa saja bagi orang yang tidak mengenal.
Bahkan ada dalil al-wailu liman la ya'rifuni, celaka kata Nabi bagi orang yang tidak mengenal aku. Jadi kecelakaannya itu kalau tidak mengenal Muhammad Basyariah itu akhlak celaka, akhlaknya itu merosot. Kita lihat keadaan sekitar kita, kemerosotan akhlak itu memang sangat luar biasa apalagi di kota-kota itu, karena memang tidak diperkenalkan itu nabi kita. Jadi mereka contohnya itu tidak mencontoh kepada nabi. Jadi ibarat berlayar di lautan itu terombang-ambingkan karena tidak ada kompas. Kompasnya itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri nabi kita itu terdapat contoh yang teramat bagus, teramat baik. Kemudian lagi mengenal Muhammad Ruhiyah itu supaya kita ada punya bimbingan batin, ada Syekh Murabi Mursyid. Ini lebih terarah lagi kita supaya jikalau kita mengkaji ilmu itu supaya kita bisa menjadikan kita itu faham kemudian mengamalkan, bahkan kita bisa menyampaikan itu dengan adanya Syekh Murabi Mursyid. Ini pancingannya itu dengan banyak membaca salawat. Di sana wa'lamu anna fikum Rasulullah, anna fikum Rasulullah, tahuilah bahwa anna fikum sesungguhnya pada diri kalian, pada diri kamu, pada diri saya, Anda ada itu Rasulullah. Jadi Rasulullah ini sebenarnya siap membimbing, cuma kitanya mungkin yang tidak ada kesediaan minta bimbing. Dengan kita banyak bersalawat itu semisal atau semakna kita itu minta bimbing. Jadi salawat itulah yang akan menjadi guru, dia pengganti daripada Rasulullah. Ini kita walaupun tidak sezaman dengan Rasulullah, tetapi tenang saja, ada salawat. Salawat inilah pada hakikatnya Rasulullah juga. Jadi di sini keadilannya. Jadi tidak ada beda Rasulullah itu semasa hidup dan sesudah beliau berpindah wafat, beliau tetap menyertai umatnya. Beliau bisa membimbing kepada kita. Itu yang namakan Syekh Murabbi Mursyid. Jadi seseorang itu jikalau dia mengkaji keilmuan tetapi dia tidak senang membaca salawat, maksudnya tidak mengamalkan salawat, maka biasanya keilmuan itu hanya terhenti di pengkajian-pengkajian saja dan tidak bisa berlanjut kepada pengamalan. Jadi ini kita sangat perlu dengan salawat ini. Jangan tinggalkan salawat, bahkan untuk mencapai kewalian itu biasanya ada tarikat dengan tarikat salawat. Dengan dari sana tadi bisa menimbulkan rasa kecintaan, kecintaan yang tinggi kepada baginda kita. Dengan kecintaan yang tinggi itu yang bisa membuat kita fanatik terhadap agama. Itu yang bisa membuat kita mengikuti kepadanya, mutabaah kepada Rasulullah, baik mutabaah secara zahir ataupun secara batin. Di sana itu segala macam ilmu ma'rifat pun bisa terbuka, ilmu pengenalan, segala rahasia bisa dibuka dengan banyak membaca salawat. Itu kelebihan daripada kita bersalawat. Kemudian yang seterusnya mengenal Muhammad hakikiyah. Jadi sampai ke sini tasawuf itu sebenarnya pengkupasannya mengenal Muhammad hakikiyah ini yang sesuai sebagai mazhar bagi kezahiran Allah di muka bumi. Nah, kalau di dalam bab ma'rifat itu kita yang menjadi mazhar, tetapi di dalam tasawuf itu Rasulullah Nabi kita yang menjadi mazhar, dan ini satu-satunya supaya kita itu jangan masuk di dalam ranah jabariyah. Kalau terhenti di kita bisa saja kita jabariyah. Banyak orang biasanya berpaham makrifat dengan tasawuf itu sama, padahal dari segi kalimatnya itu saja beda, paknya pun beda juga. Kalau pak
Ma'rifat itu hanya seputar kepada Allah atau kepada diri kita. Tetapi kalau tasawuf itu zauknya kepada Rasulullah, arahnya kepada Rasulullah. Jadi itu nisbah di menyatakan Tuhan atau menyatakan wujud, bahkan wujud diri kita pun kepada Rasulullah nantinya. Jadi beda antara ma'rifat dengan tasawuf. Jadi untuk kesempurnaan daripada ma'rifat itu sebenarnya tasawuf. Jadi yang sebenar-benarnya ilmu kesempurnaan, sekali lagi penekanan ini, sebenar-benarnya ilmu kesempurnaan itu adalah ilmu tasawuf. Itu kalau ma'rifat itu ilmu dasar, kalau fikih itu ilmu tengahnya. Kalau kita umpamakan manusia itu, kalau ilmu ma'rifat itu dia masih anak-anak. Anak-anak itu kalau yang sekolah taman kanak-kanak itu dia cuma disuruh mengenal saja apa itu ini sapi. Nah, itu kemarin saya sudah kupaskan. Kalau orang fikih, orang di syariat itu adalah laksana orang dewasa. Dia sudah bekerja, beramal. Maksudnya ada sudah sholat. Tetapi kalau tasawuf dia adalah orang tua. Nah, jadi kedudukannya, jadi kesempurnaan ilmu. Jikalau kita belum sampai kepada tasawuf, kita belum sempurna. Sebagaimana ma'rifat atau hakikat dengan syariat itu, kita tidak akan bisa memperpadukan jikalau kita tidak berpaham tasawuf. Senantiasa itu akan bertentangan. Padahal zahir dan batin itu tasawuf yang mempadukannya nanti. Jadi ini teramat penting. Jadi belajar ilmu tasawuf itu wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib, ilmu apa itu? Tasawuf itu penamaannya saja yang baru, padahal di zaman Rasulullah itu sudah ada tasawuf. Metode-metode tazkiyatul kalbi itu sudah ada tasawuf, yang seperti apa itu zuhud sudah ada tasawuf. Apa itu ashabus sufah itu mereka para tasawuf itu. Jadi jangan dikatakan ini bid'ah, ini sesuatu yang baru, penamaannya saja yang baru. Padahal kalau dari segi praktiknya itu sudah dari zaman Rasulullah. Nah, jadi tasawuf itu ada tiga: mubtadi, mutawasid, muntahi. Tasawuf mubtadi itu seputar hati, mutawasid seputar Nur Muhammad, muntahi itu mengenal diri Nabi kita. Yang mana mengenal diri Nabi kita itu terbagi tiga: ada mengenal Muhammad Basyariyah, ada mengenal Muhammad Ruhiyah, ada mengenal Muhammad Hakikiyah. Nah, itu satu-satunya yang sesuai sebagai mazhar bagi kezahiran Allah, itu satu-satunya. Kemudian kata guru saya, beliau beramanah, nah sebelum mengupas uh, ilmu tasawuf atau ilmu ketuhanan, beliau mungkin dari sananya sudah, kalau saya baru ke tasawuf baru ini, beliau menyuruh kupas dulu tentang nasar. Kalau bahasa kita nasar itu unsur. Jadi nasar itu ada 20. 4 nasar Allah, 4 nasar Nabi Adam, 4 nasar Nabi kita, 4 nasar Nabi kita, 4 nasar Nabi Adam, 4 nasar ibu, 4 nasar bapak. Itu 4 kali 5 20. Nasar Allah itu zat, sifat, asma dan af'al. Jadi Allah itu, Tuhan kita itu dia punya zat, sifat, asma dan af'al. Kalau kepada kita versi ma'rifat, zat Allah itu sir kepada kita, sifat Allah itu ruh kepada kita, asma Allah itu hati kepada kita, af'al Allah itu tubuh kepada kita. Tetapi menurut versi tasawuf itu ada batasan kita sebelum kepada Allah, ini kepada Rasulullah dulu. Jadi jangan melewati Rasulullah. Kalau menurut ulama tasawuf yang sangat masyhur itu Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan semua pintu menuju hadirat Tuhan tertutup terkecuali lewat
pintu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana yang kalau zat Allah itu jangan langsung share kepada kita. Zat Allah itu adalah diri bagi nabi kita, diri Muhammad, diri Nabi Muhammad. Sifat Allah itu adalah rupa Nabi Muhammad, baru ruh kepada kita. Nah, jadi zat Allah itu diri Nabi Muhammad, sir kepada kita. Yang dimaksud zat Allah itu diri Nabi Muhammad. Itulah sir kepada kita. Itu nanti akan kita kupas. Nanti mungkin di bagian terakhir. Sifat Allah itu rupa Nabi Muhammad, itu ruh kepada kita. Asma Allah itu nama Nabi Muhammad. Nama Muhammad biasanya begitu. Mereka bilang nama Muhammad, hati kepada kita. Af'al Allah itu kelakuan atau perbuatan. Muhammad itu batang tubuh atau jasad kepada kita. Jadi di sini kita itu untuk di dalam tasawuf ini tidak bisa langsung kepada Allah. Ini mesti melewati nabi kita. Jadi tidak bisa itu, pintunya tertutup, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Termasuk pintu wusul ilallah, tidaklah yang dikatakan sampai kepada Allah itu melainkan sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Rasulullah. Tidaklah yang dikatakan fanafilah itu melainkan fanafi Rasulillah. Makanya di dalam bab tasawuf itu ada bab Nur Muhammad. Jadi untuk menyatakan ketuhanan itu dengan menyatakan Nur Muhammad pun bisa. Jadi lewat jalan sini tidaklah bakabilah terkecuali bakabi Rasulillah. Nah, jadi pemberitahuan dulu. Kalau tasawuf muntaha itu nantinya kalau sebagaimana ma'rifat itu ada gayatulnya, natijahnya atau buahnya itu di dalam tasawuf juga ada. Di dalam tasawuf itu puncaknya nanti itu adalah yakazatan. Yakazatan itu bertemu dengan Nabi di alam nyata. Itu yakazatan. Memang awalnya nanti mimpi man ra'ani fil manam waqad ra'ani haqqan fasairani fil yakazatan. Jadi nanti di sana, wah ini sesuatu yang mustahil ini. Nanti dulu sebenarnya ada terbagi dua, ada secara hissi, ada secara maknawi. Nah kita nanti secara maknawi ini bagaimana sih yakazatan secara maknawi. Jadi kalau seseorang yang secara hissi itu biasanya kan kita itu kalau sudah ada pengkajian sekian lama, mungkin kita sudah ma'rifat, mungkin sudah beramal yang bagus, kita biasanya menyatakan tentang kesahihan diri kita, tentang keafdalan ilmu kita. Itu biasanya kita. Padahal yang aslinya, yang dipakai itu, yang diasisi itu, yang sahih itu bukan pengakuan dari diri kita, tetapi itu adalah pengakuan dari Rasulullah. Itu bagaimana Rasulullah mengakui tentang kesahihan diri kita. Rasulullah nanti akan itu ada pemahamannya itu sampai kepada yakazatan. Nah kalau orang yang ditemui Rasulullah itu ya berarti bersih, itu bagus itu. Dan yang yakazatan ini ada terbagi dua, tadi saya katakan ada secara maknawi, ada secara hissi. Secara maknawi ini itu kapan saja, di mana saja bisa itu. Nah, kalau secara hissi mungkin satu kali atau tidak bisa kita menginginkan setiap saat, tetapi secara maknawi ini bisa kapan saja, di mana saja. Makanya ulama kami di Kalimantan itu ada yang mengatakan bahwasanya lebih tinggi yang maknawi ini daripada yang hissi. Kemudian yang puncaknya, buahnya, kalau orang
dijumpai Nabi secara jaga, maksudnya di alam nyata, seperti kata Imam Nawawi itu, tidaklah aku tidur di malam hari melainkan sebelumnya aku itu uh, melihat Nabi, berarti dia di alam jaga itu sebelum tidur kan. Nah, di dalam perjumpaan dengan Nabi atau ditemui Nabi itu ada puncaknya yang menyatakan kesahihan diri kita, yaitu Nabi menemui kita dengan rupa kita. Nah, ini otomatis wujud diri kita ini dinyatakan bahwasanya engkau benar adalah wujudku. Itu nantinya seperti itu. Engkau benar karena ini tidak bisa dicapai jikalau tidak menjalankan dengan benar. Menjalankan Nur Muhammad dengan benar, tidak mutabaah, tidak apa itu menjahirkan dia di keseharian, menghidupkan Nabi, sunnahnya itu. Jadi puncaknya di dalam tasawuf itu adalah yakazatan, dan yakazatan itu ada yang Nabi itu menemui diri kita itu dengan rupa kita. Dan di sini ada lagi yang maknawinya. Nah, jadi yang menemui dengan diri kita itu apa, dengan rupa kita itu keadaan yakazatan yang bermakam. Apa itu bermakam? Maksudnya terus menerus yakazatan. Nah, ini kedudukan orang ini sudah orang yakazatan yang senantiasa. Nah, lagi-lagi di sini ada secara hisi, itu tadi hisi, ada secara maknawi. Secara maknawi ini yang itu ada tata caranya, yaitu dengan keilmuan yang bersanad, itu yang nanti dibaiat. Nah, jadi di dalam pengkajian saya itu ada dua baiat. Yang pertama baiat ma'rifah, itu baiat uluhiyah, baiat ketuhanan, baiat Allah. Yang kedua ini baiat Muhammad. Ini tentang kesempurnaan diri kita. Jadi seseorang itu akan sempurna apabila sudah dia mencapai makam yakazatan. Nah, tapi ini nanti waktunya ini hampir, supaya kita membahas nasar lagi terus. Kemudian yang dimaksud af'al Allah itu adalah kelakuan Nabi Muhammad dan batang tubuh kepada kita. Kemudian nasar Adam atau unsur Adam itu ada 4: tanah, air, angin, api. Tanah itu tubuh kepada kita, air itu bisa air liur, bisa air mani, pokoknya air-airan. Air keringat mungkin termasuk juga. Angin itu napas kepada kita, uh, darah itu api itu darah kepada kita. Nah, jadi ini selain daripada hak Allah, ini juga hak Nabi Adam. Jadi karena itu makanya Nabi Adam itu apabila melihat ke kanan beliau tersenyum, pada ketika Nabi Mi'raj melihat ke kiri beliau menangis. Ini anak cucu beliau, ini apa itu, keturunan beliau, turunan Nabi Adam. Jadi pada hakikatnya Nabi Adam pun ada di diri kita, yaitu nasarnya, unsurnya. Kemudian unsur Nabi kita itu penglihat, pendengar, pencium, dan pengerasa. Kemudian unsur ibu kulit, menjadi kulit, bulu, darah, daging. Unsur bapak orat, tulang, otak, sumsum. Yang kedua ini digabung unsur ibu dan bapak ini, inilah yang dinamakan menjadi batang tubuh kita. Nah, inilah pada hakikatnya ini punya orang tua kita, dan pada hakikatnya ini adalah orang tua kita. Jadi orang tua itu walaupun seandainya mereka sudah meninggal, mereka tetap hidup dan hidupnya ada pada diri kita. Jadi kalau kita ingin menjadi anak yang saleh, beda dengan amal saleh. Kalau anak yang saleh itu adalah mereka yang senantiasa membawa orang tuanya, ini orang tuanya, kedua orang tuanya ke dalam ibadah. Itu anak yang saleh. Jadi anak yang saleh ini didapat dari kita mengerti tentang bab nasar, bahwa ini unsur daripada ibu. Dan di sini juga yang sering dikatakan orang itu yang diwaris haram tidak diwaris haram. Kalau kita waris maksudnya itu tidak kita nyatakan itu ini punya mereka, kita mewarisi.
Padahal ini tetap hak mereka. Nah, itu walaupun, tapi kalau yang di dalam syariat yang diwaris haram, tidak diwaris haram itu biasanya harta, rumah, kendaraan, itu tanah biasanya. Tetapi kalau di dalam hakikat ini wujud diri kita diwaris ini haram, tidak diwaris haram, tidak bisa tidak diwaris, itu wajib diwaris maksudnya. Jadi kalau kita sudah mengenal bahwasanya di diri kita ini ada orang tua kita dan inilah orang tua kita pada hakikatnya, maka pada ketika kita mewarisi harta itu pada hakikatnya kita tidak mewaris, tetap mereka yang memakai harta mereka. Jikalau tidak tahu dengan nasar biasanya warisan itu habis atau dibikin modal, biasanya modalnya itu bisa habis, modal usaha. Nah, karena tidak mengerti nasarnya, kenapa jadi bisa habis, karena diwaris haram. Haram diwaris. Tapi bagi mereka yang mengerti nasar, jikalau dimakan ya mereka juga yang memakan maksudnya. Jadi di sini kedudukannya anak yang saleh itu anak yang senantiasa membawa orang tuanya, kedua orang tuanya di dalam ibadah. Jikalau naik haji, orang tua dibawa keduanya, walaupun yang setor cuma satu orang, yaitu kita, tetap orang tua kita bawa. Nah, kita beribadah bersama dengan kedua orang tua. Makanya ini langsung apa itu kontak, tidak tidak perlu diniatkan, tetap sampai. Nah, kalau karena ini pada hakikatnya masih kedua orang tua kita yang mengerjakan amal ibadah itu, makanya ini langsung saja. Jadi di sini kedudukan anak yang saleh. Jadi jangan sampai batang tubuh ini kita bawa kepada kemaksiatan. Kasihan mereka, bagi yang sudah meninggal itu mereka akan gelap di kuburnya. Tetapi kalau kita ingin berbakti, kita ingin menyenangkan mereka, kita ingin kubur orang atau barzah orang tua kita itu luas, penuh dengan kebahagiaan mereka di sana. Ini arahkan ini kepada ketaatan. Bawa dia kepada menuntut ilmu. Bawa dia kepada ketaatan. Bawa dia kepada akhlak yang terpuji. Ini supaya kita itu berbakti dengan orang tua kita. Jangan sampai kita tidak berbakti. Adab di dalam berbakti itu kata guru saya ada berapa itu? Ada 4. Pas saya. Ya, yang penting salah satunya dulu ya. Adab berbakti kepada orang tua itu jikalau kita itu eh, diuji, ini langsung saja karena waktunya, diuji orang tua kita itu lali atau apa itu yang sudah tua lupa itu. Nah, itu ingat-ingat duluan siapa yang lali waktu apa itu, biasanya kan anak beliau itu masing-masing tidak mau memelihara, ada yang dia ditempatkan kalau di kota itu ditempatkan di panti jompo gitu. Nah, tidak mau membalas sebenarnya. Kalau yang apa itu yang apa pop itu apa beol apa itu yang cebok itu apa, buang kotoran sembarangan itu, padahal kita waktu kecil buang kotoran, beliau kencing, kita waktu kecil pada ketika kencing di asuhan di apa tempat beliau, beliau malah menimang kita, malah sayang itu. Jadi kalau kita lupa itu biasanya lebih dulu siapa yang kencing sembarangan gitu, lebih dulu siapa yang buang air besar sembarangan gitu. Jadi inilah momennya kita itu untuk membalas jasa orang tua kita. Jangan sampai kita tidak pandai balas budi itu. Waktu kita di alam, waktu alam rahim, di rahim beliau itu, alam rahim itu kemana-mana kita dibawa.
walaupun berat itu sebenarnya alam rahim itu alam sayang. Jadi orang tua kita itu teramat sayang kepada kita. Jadi, disinilah yang kita itu kewajiban kita itu, walaupun seandainya mereka itu orangnya banyak uangnya, tetap kita itu, beliau atau mereka itu harus terasa uang kita. Kita bawakan makanan apa itu. Jadi pandai balas budi itu jangan sampai mereka banyak juga uangnya, atau sampai mereka yang tidak ingat itu tuanya tidak dipelihara, diletakkan di tempat jompo begitu. Ini kita tidak pandai balas budi, tidak sadar, maka kehidupan itu tidak akan pernah berkah. Nah, ini habis waktunya sebenarnya banyak untuk nasar, tapi sekedar pengetahuan sepintas supaya ada juga pengkupasan sedikit. Nanti setelah ini kita akan kupas bab hati. Salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.